Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rasa syukur kita panjatkan, kita haturkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, dan tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in. Ya, mudah-mudahan sampai juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masuk kepada tanggal 10 Zulqa'dah 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan 10 Juni 2022. Bulan Zulqa'dah sangat sedikit orang yang mengenalnya. Orang umat Islam lebih kenal kepada bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini ya umat Islam melaksanakan ibadah haji, dan umat Islam kemudian berkurban, menyembelih hewan kurban. Nah, sehingga lebih familiar bulan Zulhijjah ini di kalender atau kalender tarikh Islami, gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, sebagaimana Allah sebutkan. Misalkan ada 4 bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Maka ya hari ini insyaallah kita coba membahas terkait dengan keistimewaan bulan Zulqa'dah ya. Nah, ini ada beberapa peristiwa yang kalau saya urutkan gitu ya. Saya urutkan dari kejadian yang lampau ya, kejadian yang lampau. Misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala ya berbicara dengan Musa alaihissalam itu pada bulan Zulqa'dah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adana Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrina fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya misalkan, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat itu sesudah berlalunya waktu 30 malam, dan kami sempurnakan, menambahkan jumlahnya dengan 10 malam berikutnya. Nah, ayat ini dalam tafsir ya Ibnu Katsir misalkan ya digambarkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Musa, berbicara dengan Musa alaihissalam itu terjadi pada bulan Zulqa'dah ya, pada bulan Zulqa'dah, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dalam 30 malam ya, dalam berbicara terkait dengan masalah Taurat ya, yang kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, dan itu terjadi pada 30 malam di bulan Zulqa'dah. Baru kemudian ditambahkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Maknanya yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memilih bulan Zulqa'dah ini ya, membuat bulan ini istimewa karena Nabi Musa pun diajak bicara atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Ini peristiwa yang pertama, sahabat WM ya. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, di mana terjadinya perang Quraizah. Ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana terjadinya pada perang Quraizah ya, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Quraizah, yang awalnya mereka tunduk dan patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk dan patuh terhadap Islam ya. Mereka mau kemudian duduk dan mendengarkan, bersepakat dengan adanya Dustur Madinah atau Piagam Madinah. Lalu dalam perjalanannya Bani Quraizah ini kemudian berkhianat ya, berkhianat dan tidak menyepakati apa-apa yang sudah diputuskan. Mereka melihat fakta-fakta bahwa Aus dan Khazraj ya, 2 kabilah yang senantiasa berperang sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW datang. Kemudian setelah Rasulullah SAW datang di Madinah, mereka berdamai. Aus dan Khazraj ini berdamai ya. Terus kemudian keberhasilan Islam yang lainnya mereka rasakan sendiri. Sehingga ya Bani Quraizah ini sebagai salah satu bani dalam Yahudi, kemudian dia tidak menepati janjinya ya, tidak menepati janjinya, dan ini mengabarkan hal yang memang menjadi karakter orang-orang Yahudi ya. Walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu karakternya mereka ya. Mereka ya tidak akan pernah ridho terhadap Islam, mereka tidak akan pernah ridho terhadap
terhadap kaum muslimin. Maka mereka melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak mau tunduk terhadap Rasulullah SAW dan mereka mengingkari Dustur Madinah yang merupakan peraturan Rasulullah untuk mengatur kaum muslimin dengan muslimin, kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini dikabarkan peristiwa pengkhianatan mereka itu dikabarkan banyak ya di dalam Al-Qur'an. Namun kemudian ya akhirnya Rasulullah SAW memerangi mereka, memerangi Bani Quraisyah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ya selesai pada perang Khandaq, setelah beliau meletakkan senjata dan mandi, maka malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda hendak meletakkan senjata? Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya. Keluar Anda memerangi mereka, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Kemana?" Ya, Jibril menjawab, "Ke sana," sambil menunjukkan tempat di mana Bani Quraisyah itu berada. Maknanya Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk pergi datangi Bani Quraisyah dan perangi mereka karena mereka sudah berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya peristiwa yang ketiga, atau peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Peristiwa yang ketiga terjadi pada bulan Zulqa'dah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya di tahun ke-6 hendak melaksanakan umrah. Ya. Mereka tidak membawa senjata, hanya berpakaian untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun dalam perjalanannya, di tengah perjalanan di Hudaybiyah, di kota dekat Mekah, kemudian kaum muslimin beserta Rasulullah SAW dicegah oleh orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu dan tidak bisa melaksanakan ibadah umrah pada waktu itu. Ya, perjanjian itulah yang kemudian dianggap sebagian kaum muslimin merugikan kaum muslimin, karena perjanjian itu ada lafaz atau ada kata yang dianggap merugikan kaum muslimin. Dua kata itu adalah Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismikallahumma, ya, Bismikallahumma. Dan kemudian Muhammad Rasulullah SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah, yang sebagian kaum muslimin menganggapnya itu adalah sebuah kerugian untuk umat Islam. Padahal ternyata perjanjian itulah yang membuka kemenangan-kemenangan Islam yang akhirnya bisa menaklukkan Makkah itu tanpa peperangan. Nah, ini peristiwa yang ketiga. Dan yang peristiwa yang terakhir yang terjadi pada bulan Zulqa'dah itu adalah peristiwa umrohnya Rasulullah SAW sebanyak 4 kali di bulan Zulqa'dah. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah tahun berikutnya, dan 1 umrah dari Jirana ketika membagi harta rampasan perang pada perang Hunain, dan 1 lagi umrah bersama haji, ya, bersama haji Rasulullah SAW. Maknanya Rasulullah SAW melaksanakan umrah itu sebanyak 4 kali, dan yang istimewa umrah itu dilakukan semuanya pada bulan Zulqa'dah, ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah istimewanya bulan Zulqa'dah. Sebelum kita masuk nanti bulan depan kepada bulan Zulhijjah, maka kita hendaknya mengetahui terkait dengan keistimewaan bulan Zulqa'dah ini. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW di bulan ini, Zulqa'dah ini, memperbanyak amal-amal soleh kita. Kita banyak berinfak, banyak bersedekah. Dan kalau mengikuti hadis, maka sunnahnya umrah itu dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, ya, di mana Rasulullah SAW banyak melakukan ibadah umrah, ya, meskipun boleh-boleh saja ibadah umrah itu dilakukan bulan apa saja, termasuk bulan Zulhijjah nanti, ya, setelah haji itu seperti itu melakukan umrah, boleh-boleh saja. Tapi kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu, maka umrah itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Selain itu juga banyaklah ibadah saum sunnah, terus kemudian
ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, salat sunnah dan yang lain. Perbanyak beribadah di bulan Zulqa'dah, karena bulan Zulqa'dah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita di bulan Zulqa'dah ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.